Sulawesi Maluku yang menjadi mitra strategis kami. Dari Dewan Lingkungan Hidup ada Prof. Yusran. Beliau juga sangat sibuk, staf ahli wali kota sekaligus staf ahli Kementerian Pertanian RI. Ada Dr. Asubasum ya, dari P3 Suma yang banyak memberikan nasihat bimbingan terhadap pelaksanaan pengolahan lingkungan hidup di Kota Makassar. Ada juga Pak Yusran, NGO tapi juga mendekati Prof ya. Praktisi, saran-sarannya dan analisis yang kritikal terhadap pengolahan lingkungan hidup sangat penting. Teman-teman SKPD yang hadir pada hari ini. Ya, saya lanjut ke slide kedua. Saya dikasih tugas membahas masalah TPA karena kunci pokok dari keberhasilan di TPA, pengolahan adipura ada di TPA. History dari proses ini, pada bulan Februari 2022, praktis kurang lebih 1 minggu saya diamanahkan untuk menjadi PLT Kepala Dinas. Saya keliling di TPA. Kurang lebih 19 hektar, saya identifikasi semua persoalan yang ada. Apa yang saya lihat adalah pada saat saya berdiri depan pintu gerbang masuk, suatu adalah di luar daripada nalar yang sangat tidak masuk akal bagi kita, baik dari sisi aspek lingkungan, aspek kesehatan maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kurang lebih sekitar 50 meter gunungan sampah yang muncul. Mobil-mobil tangkasaki yang masuk membuang sampah di depan pintu gerbang TPA. Yang kemudian di sebelah kanan berdekatan masjid ada kurang lebih hanya berjarak 10 meter juga terjadi pembuangan sampah. Praktis bau busuk yang sangat menyengat dan tidak sama sekali tidak memenuhi standar untuk terpenuhi kesehatan. Sampai kapanpun kalau prosesnya seperti itu tidak akan mungkin adipura kita dapatkan. Yang kedua adalah kalau kita lihat lindihnya berceceran di mana-mana, jembatan timbang tidak berfungsi, yang kemudian kos yang sangat besar karena operator alat berat hanya fungsinya membuka sampah pas di depan pintu gerbang TPA. Praktis kalau kita bicara adipura tidak akan mungkin. Ya, tahapan-tahapan dari proses apa yang terjadi terhadap penanganan TPA saya lokalisir dan membuka akses jalan yang masuk. Tetapi ada satu hal yang menjadi momok yang kurang bagus di Dinas Lingkungan Hidup selama ini, yang nomenklaturnya dari Dinas Kebersihan, bahwa semua personel yang terlibat langsung di lapangan rata-rata adalah mereka yang mentalitasnya kurang bagus. Ya, rata-rata mentalitasnya yang kalau boleh katakan adalah tidak punya pensiun. Nah, pendekatan itu saya analisis dengan baik. Memang tidak bisa dipungkiri di TPA sangat banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar norma-norma aturan yang berlaku sebagai sebuah aparatur pegawai negeri sipil maupun laskar pelangi yang ada. Jam 1 sampai jam 3 subuh terjadi transaksi penjualan BBM yang ilegal. Ya, secara otomatis kos yang harus dijadikan untuk operator alat-alat berat yang kalau transaksinya kalau saya hitung-hitung sampai 9 jutaan per malam dikali 1 tahun pasti kos menghabiskan kurang lebih 4 miliar. Makanya saya berdoa, saya katakan bagi mereka yang tidak memiliki etika kerja yang baik, profesionalisme kerja yang baik, laskar-laskar pelangi saya pecat, saya digugat sampai di Ombudsman. Pegawai-pegawai PNS yang ikut terlibat dalam transaksi penjualan BBM yang ilegal itu saya keluarkan, termasuk juga ada sindikat mata rantai penjualan BBM yang melibatkan aparat keamanan. Saya koordinasi dengan Kapolseknya, saya koordinasi dengan Damdi. Kalau kapanpun terjadi seperti ini, praktis penanganan TPA tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana membuka akses jalan yang masuk. Saya konsultasi dengan teman-teman di Inspektorat, konsultasi dengan teman-teman di Bapeda. Membuka akses jalan yang masuk, biasanya kalau belanja aset dibuka akses jalannya, jalannya standar beton, tetapi bagaimana setiap saat pada saat ada perpisahan itu muncul. Nah, pada saat ada pembukaan jalan akses yang masuk otomatis akan hilang. Coba lanjut ke slide kedua. Nah, ini
area yang kami akan buka, otomatis saya banyak berkoordinasi dengan teman-teman kecamatan selaku pemegang kendali operator daripada mobil-mobil tangkas saki. Saya dapat koordinasi, saya minta bahwa solusi yang terbaik kalau kita ingin melihat TPA bisa difungsikan lagi untuk 2 tahun sampai 3 tahun kemudian adalah bagaimana kita terlibat secara bersama. Teman-teman di kecamatan ada yang membantu semen, ada yang membantu sirtu, ada yang membantu kebutuhan-kebutuhan lainnya, kami urunan karena praktis ini tidak bisa dianggarkan, ya, tidak bisa dianggarkan. Nah, kami memanfaatkan kurang lebih 100 meter jalan akses untuk membuka dan memanfaatkan TPA yang masih potensi untuk pembuangan sampah dan betul-betul swakelola. Ada beberapa partisipasi dari teman-teman yang aktif terhadap pengolahan persampahan, kami minta bantuan dan sekitar 3 bulan kemudian kami melakukan pengerasan, kami beton, dan kalau dianggarkan di APBD untuk 1 meter dengan pencoran beton itu kurang lebih sekitar 5 juta. Praktis membutuhkan anggaran untuk 100 meter adalah 500 juta. Tolong dikasih lihat slide-nya. Nah, peluang-peluang tersebut pada saat membuka akses jalan otomatis permasalahan sampah kita bisa urai. Ya, faktor-faktor misalnya lindihnya yang bercecer kemana-mana, kita bisa laksanakan dengan baik, kita bisa tata, irigasi yang kita sudah manfaatkan, bau busuk yang selama ini sangat menyengat kalau kita lihat dari hasil penilaian beberapa survei bahwa praktis masyarakat di sekitar TPA sangat terkontaminasi dengan penyakit yang implikasi paru-paru. Tidak bisa dipungkiri karena penanganan sampah harian tidak ada. Kita semua mau bagaimana mendapatkan anggaran untuk melakukan penutupan dan cover soil, tidak ada. Nah, upaya-upaya seperti ini kami pikirkan, maka kunci yang sangat diharapkan adalah bagaimana seorang leadership dalam sebuah SKPD harus memiliki komitmen yang kuat. Tanpa seperti itu, maka jawabannya adalah kita tidak akan memberikan sebuah apa yang diperlihatkan oleh masyarakat. Kalau kita lihat di TPA sekarang, kalau kita ingin untuk makan saya di depan TPA silakan, tidak ada bau busuk dan hampir kita dengar sendiri di Kota Makassar ini, ya, kurang lebih sejak tahun 2022 sampai sekarang kalau tidak ada penanganan secara meluas, otomatis kita bisa kendalikan bau busuk yang menyengat, saluran-saluran lindi yang mencemari selama ini kita bisa tangani dengan baik. Nah, pola-pola seperti ini yang kami sangat harapkan sehingga sinergitas kolaborasi itu yang sangat penting. Koordinasi kami juga aktifkan dengan di tingkat provinsi, koordinasi dengan P3 Suma bagaimana pemetaan agar kita dapat melakukan penanganan Adipura ini adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, ini adalah kunci-kunci sukses yang kita harus hadapkan. Sehingga berbicara Adipura, saya kira sesuatu persoalan yang tidak terlalu susah, tinggal bagaimana komitmen dan keutuhan kita untuk terlibat secara full. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa struktur DPA tidak ada anggaran untuk penanganan jalanan, di struktur DPA tidak ada anggaran untuk masalah tanah timbunan, maka praktis apa-apa yang menjadi tujuan mulia kita dalam pengolahan dan penataan lingkungan tidak akan tercapai. Tetapi bagaimana kita berpikir inovatif, berpikir produktif, memanfaatkan semua stakeholder yang ada, saya kira itu solusi-solusi konkret yang kita bisa lakukan. Akhirnya kurang lebih 6 bulan kami disurvei oleh P3 Suma, kami meminta advice dan saran-saran yang terbaik. Alhasil koordinasi komunikasi yang sangat aktif dengan semua stakeholder, dari PD Pasar, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas PU, dari kecamatan dan kelurahan, kita bahu-membahu. Indikator-indikator yang kita capai dari sisi penanganan Adipura kita bisa dapatkan, ya. Kunci poin ada di TPA yang selama ini kita lihat bahwa 40-50% ada bobot poinnya di penanganan TPA. Di luar dari TPA saling koordinasi, saling komunikasi dan kita monitoring yang sangat efektif pencapaian dan bagaimana intervensi yang kita lakukan, penanganan ruang terbuka hijaunya, penanganan sampah pilahnya, dan bagaimana komunitas masyarakat bisa digerakkan, dan bagaimana SOP di SKPD bisa kita dapatkan yang baik, sehingga yang kurang lebih 4 tahun Kota Makassar tidak pernah mendapatkan Adipura,
kita bisa raih meskipun hanya parameter sertifikat. Ya, di tahun 2023 kita dapatkan sertifikat Adipura hanya beda nilainya adalah 0,8. Ya, standar yang kita dapatkan pada tahun 2023 adalah 72,8 untuk mendapatkan Adipura untuk kota metro 73, tapi kita bisa maksimalkan, akhirnya kita mendapatkan sertifikat. Dan hasil koordinasi dengan P3 semua, hasil koordinasi dengan provinsi, ya mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri bisa kita kembangkan dengan baik dan bisa kolaborasi dan tidak menjadi sebuah standar baku bahwa indikator penilaiannya harus menjadi mutlak tahun ini sesuai dengan kebijakan baru dan bisa diterapkan untuk penilaian berikutnya. Saya kira insya Allah raihan Piala Adipura kami optimis, ya kita bisa perolehkan. Penanganan TPA yang bobot poinnya 71 tahun lalu saya lihat meningkat sangat signifikan di atas dari standar Adipura. Terima kasih kepada P3 Suma dan provinsi yang memberikan bimbingan kepada kami. Penanganan perlakuan penanganan sampah baik di tingkat kampung Proklim, di tingkat pasar maupun di kompleks pertokoan, kawasan-kawasan bisnis tertata dengan baik, dan itu adalah kunci sukses kolaborasi, koordinasi dan langkah-langkah inovatif yang harus dilakukan oleh leadership dalam sebuah SKPD itu yang penting. Tanpa kepala SKPD-nya terlibat secara full, itu akan susah kita dapatkan. Satu kunci sukses pada saat saya melihat seberapa besar konsennya teman-teman aktif dalam pemilihan sampah, teman-teman aktif dalam penanganan TPA. Saya tidak melihat berapa besar roman mukanya apa hitam, tetapi yang saya lihat adalah saya berjabat tangan. Kalau tangannya halus berarti praktis tidak pernah turun ke lapangan. Ya, kalau tangannya kasar berarti indikator terlibat langsung dalam penanganan hal-hal yang sifatnya sangat penting untuk kita bisa mendapatkan raihan kebersihan. Nah, itu merupakan model-model yang kita lakukan dan bagaimana leadership, kepekaan sosial dan kita terlibat dalam sistem adalah hal yang sangat terbaik sehingga secara keseluruhan komponen-komponen indikator Adipura kita bisa peroleh. Di TPA kami maksimalkan penanganan sampah hariannya, ya penutupan sampah hariannya. Sekarang sudah ada taman di TPA, kita bisa menikmati bahwa busuk yang menyengat selama ini yang sering menjadi koreksi dari dinas kesehatan kami bisa hindari. Tidak ada lagi kemacetan panjang yang kita lihat sebelumnya adalah kemacetan panjang 2 km sampai di mulut pasar di sekitar Antang. Kita tidak dapatkan lagi. Dulunya penggunaan BBM, kami sudah laporkan ke inspektorat, penggunaan BBM untuk satu alat berat 160 liter per hari, sekarang tinggal 125 liter per hari. Ada efisiensi yang sangat besar yang kami bisa manfaatkan, sehingga ini menjadi kreasi dan kontribusi kita dalam penanganan pengolahan lingkungan di Kota Makassar. Ini merupakan pengalaman-pengalaman praktis yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan saran dan masukan dari Dewan Lingkungan Hidup, dari teman-teman provinsi, dari P3 Suma, dan kolaborasi kerja di antara kita semua itu adalah kunci sukses menuju pengolahan kota yang berkelanjutan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa apa yang luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, bahwa Adipura yang kita raih kemarin itu bukan sebuah